Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan nih bagaimana langkah Bapak Ibu untuk melakukan sebuah sanggahan jika Bapak Ibu dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi di tahun 2023 ini pada seleksi P3K ataupun CPNS. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui semua sebelum Bapak Ibu melakukan sebuah sanggahan, Bapak Ibu bisa pastikan nih, bisa cek terlebih dahulu langkah-langkahnya agar Bapak Ibu tidak salah dalam melakukan sebuah validasi ataupun dalam melakukan sebuah konfirmasi di masa sanggah ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarevin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan contohkan kepada Bapak Ibu semua bagaimana langkah untuk melakukan sebuah sanggahan. Agar Bapak Ibu sebelum melakukan sanggahan mengetahui terlebih dahulu nanti apa yang akan dilakukan. Jadi bagi yang tidak lolos nih, silahkan lakukan sanggah jika memang Bapak Ibu dirasa berkas ataupun file yang telah diunggah itu Bapak Ibu sudah benar. Dalam artian seperti ini, masa sanggah akan diberlakukan bagi tim verifikator yang kesalahan atau kesalahan itu terdapat pada tim verifikator, bukan terdapat pada diri Bapak Ibu semua. Contoh saja kalau terdapat pada diri Bapak Ibu semua, misalnya Bapak Ibu lupa mengupload dokumen ijazah atau ijazah yang diupload buram atau yang lainnya yang terkait dengan kesalahan pribadi dan verifikator sudah benar dalam memverifikasi, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan sebuah sanggahan. Tapi tidak ada salahnya dicoba belum tentu diterima. Tapi kalau misalnya yang diunggah sudah benar oleh Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu bisa melakukan sanggahan. Dan bagi yang lolos, jangan bersenang dulu. Kita tunggu saja sampai dengan akhir pasca sanggah, yaitu dijawab sanggah nantinya. Nah, langsung Bapak Ibu semua saya akan informasikan langkahnya. Di sini Bapak Ibu semua nantinya ketika Bapak Ibu sudah melakukan sebuah sanggahan dan ditolak, dalam artian Bapak Ibu di akun Bapak Ibu itu ada informasi seperti ini contohnya. Seleksi administrasi. Mohon maaf. Nah, di sini mohon maaf. Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator, di sini akan ada alasan. Kenapa Bapak Ibu itu ditolak? Nah, di sini ada alasannya sudah oleh tim verifikator. Dan alasan ini jika tidak sesuai dengan bukti yang telah Bapak Ibu upload, nah ini bisa disanggah. Contohnya, di sini alasannya ijazah S1 yang Anda miliki bukan ijazah S1 tapi SMA. Nah, tapi yang Bapak Ibu upload setelah dicek ternyata S1 di dokumen di atas. Bapak Ibu bisa melakukan sanggahan di sini. Biasanya di sini ada keterangannya, syarat administrasi yang tidak terpenuhi adalah file scan surat pengalaman kerja. Nah, ini karena surat pengalaman kerja yang kemarin yang saya contohkan. Bekerja minimal 2,5 tahun. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini juga surat pengalaman kerjanya tidak sampai 2 tahun, tapi Bapak Ibu sebenarnya sudah membuat 2 tahun. Nah, itu bisa dikonfirmasi oleh Bapak Ibu semua di masa sanggah ini. Dan di sini akan ada kolom ajukan sanggah. Dan akan ada informasi sanggahan dimulai dari tanggal sekian sampai dengan jam sekian. Jika lewat tanggal berikut Anda belum mengajukan sanggah, maka dianggap tidak mengajukan. Jadi semuanya yang ditolak itu bisa mengajukan sanggah semuanya. Tapi nanti di akhir dijawab sanggah belum tentu semuanya akan diterima. Jika ingin mencoba silahkan. Untuk kata-kata sanggahnya akan saya buatkan video terpisah agar video ini tidak terlalu panjang di kesempatan berikutnya. Pantau terus Aba Channel ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Misalnya Bapak Ibu terbantu dengan adanya Aba Channel, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Atau ada tanggapan lain terkait dengan P3K ini, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah. Kita lanjut saja. Seperti yang saya sampaikan, di sini ada syarat administrasi yang belum terpenuhi. Inilah yang Bapak Ibu bisa sanggah. Misalnya, file scan surat pengalaman kerja di sini tidak ditandatangani oleh pejabatnya.
dan bekerjanya minimalnya berapa, atau mungkin ijazah yang Anda upload di sini seharusnya ada ijazah S1 sekian 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 atau bla 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 bla. Nah, itu yang kita tanggapi. Nanti ketika kita klik ajukan sanggah yang di sini, kita klik ajukan sanggah, maka tampil seperti ini. Jadi ajukan sanggah kita klik di sini, Bapak Ibu semua, akan tampil seperti ini, yaitu form sanggah. Alasan tidak lolos. Surat pengalaman kerja pada instansi pemerintah ditandatangani oleh pejabat. Ini dulu pejabat eselon, tapi sekarang cukup pejabat atasan Bapak Ibu semua. Jadi bukan eselon ini bisa seharusnya Bapak Ibu semua, tapi tergantung tim verifikator di instansi. Coba saja sanggah. Persyaratan yang tidak terpenuhi. Jadi seperti ini. File scan surat pengalaman kerja pada instansi pemerintah swasta 2 tahun. Di sini calon P3K bekerja minimal 2 sampai dengan 5 tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar. Alasan TMS, sertifikat pengalaman kerja tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, di sini dokumennya bisa dilihat, Bapak Ibu semua. Ini hasil verifikasinya. Dokumennya dicek terlebih dahulu, dilihat. Barulah nanti Bapak Ibu bisa menuliskan alasan sanggahnya. Perkuat di sini. Di alasan sanggah perkuat, biasanya karakternya hanya 255 karakter. Jadi otomatis Bapak Ibu jangan sampai lebih dari 255 karakter. Tenang, nanti Abah Channel akan informasikan nih kepada Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu tidak bingung. Saya akan cantumkan kepada Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu, silahkan subscribe Abah Channel. Besok saya akan cantumkan kata-kata sanggah yang tepat untuk mengisi format di sini. Oleh sebab itu, terus pantau Abah Channel ini. Di sini juga ada informasi sanggah dimulai dari tanggal 16 ini yang kemarin sampai dengan 18 Januari. Jika melewati tanggal berikut Anda belum mengajukan sanggah, maka dianggap tidak mengajukan sanggah. Mohon diperhatikan, fitur sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan. Alasan sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ada, dan berdasarkan dokumen yang sudah ada, yang sudah Anda unggah sebelumnya. Jadi berdasarkan dokumen yang telah Bapak Ibu unggah sebelumnya. Kalau misalnya menambah tidak bisa. Kita hanya bisa berargumen menggunakan kata-kata yang minimalis, yang singkat, padat, dan jelas. Tidak bertele-tele. Jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini. Karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Seperti yang saya sampaikan, jika Bapak Ibu kesalahannya terdapat pada diri Bapak Ibu, tidak akan bisa. Tapi siapa tahu kan seperti itu. Demikian alasan sanggah. Untuk alasan TMS, persyaratan saya buat sesuai dengan dokumen sebenarnya. Apabila ternyata isi yang saya buat tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibat yang akan ditimbulkan. Dan jangan lupa di sini di checklist seperti ini agar di sini merahnya nampak dan bisa diklik akhiri prosesnya. Jadi Bapak Ibu bisa klik dan nanti Bapak Ibu bisa klik akhiri proses sanggah. Jangan lupa diklik di sini. Jadi jangan bingung, loh, akhir proses sanggahnya kok tidak muncul, tidak tampil, tidak bisa diklik. Nah, karena Bapak Ibu tidak menceklis di sini. Diklik checklist di sini, akhiri proses sanggah, dan nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Peringatan. Setelah mengirimkan alasan sanggah ini, Anda tidak diperkenankan mengedit kembali ataupun menyanggah hasil berikutnya. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri proses sanggahan? Jika Bapak Ibu misalnya di sini sudah yakin, maka Bapak Ibu klik saja iya. Tapi jika tidak yakin, klik tidak dan di cross check ulang kata-katanya. Dicek kata-katanya apakah sudah benar atau tidak. Nah, pastikan terlebih dahulu, jangan sembarangan. Karena ini menentukan nasib Bapak Ibu semua. Jika sudah mantap hatinya, yakin dengan kata-kata sanggahannya, kita klik ya dan akan tampil seperti ini. Anda sudah pernah menyanggah, harap menunggu jawaban sanggah dari instansi. Jadi setelah muncul seperti ini, kita tinggal tunggu saja hasil akhir dari tim verifikator kembali, yaitu pada jawab sanggahnya. Dimana jawab sanggahnya ini biasanya Bapak Ibu semua sesuai dengan ketentuan yang telah ada di jadwalnya. Bapak Ibu belum mengetahui jadwalnya, cek saja video saya sebelumnya. Dan setelah terjadi seperti ini atau sudah tampil nampak seperti ini, kita tinggal nunggu. Mungkin 3 hari 4 hari akan ada jawaban, dan setelah ada jawaban itu nanti data akhir, hasil akhir final jawab sanggahnya itu akan menjadi penentu Bapak Ibu untuk ke tahap berikutnya, yaitu untuk mengikuti seleksi tes CAT di masing-masing instansi yang sudah ditempatkan atau yang sudah dibuat atau yang sudah disepakati atau yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan sudah Bapak Ibu pilih pada akun SSCSN Bapak Ibu semua.
Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Aba Channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Misalnya ada tanggapan, silakan tanggapi di kolom komentar di bawah. Dan untuk kata-kata sanggah yang tepat, yang sesuai dengan alasan penolakan, kita tunggu saja di Aba Channel ini. Saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua secara lengkap. Oleh sebab itu, pantau terus Aba Channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.